nek do gua sampah sembarangan ngono ki, Bu. Iya. Wah nang Balai Jagong kemarin, wah itu ngantek melibatkan Iya, iya. ngantek Bu Wakil itu juga Iya, turun ke betul. sana dan tempat mungkin dihimbau juga Bu masyarakat dan Betul. supaya orang buang sampah sembarangan gitu, Bu. Iya. Iya, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama kita Bu Ning dari Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Sehat Bu Ning? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo disapa sedulur ISK. Oke, siap. Teman-teman dari SK Panjimak Radio ISK News, ini perkenalkan, saya Nining dari Dinas PKPLH. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. Jadi memang sehari-hari berkutat mengenai masalah persampahan, khususnya mengenai masalah pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Luar biasa. Bu Ning, ini masyarakat kita perlu edukasi. Bagaimana kemudian sampah neng Kabupaten Kudus mampu diatasi secara mandiri. Monggo masukan nih. Oh iya, terima kasih Mas Erwin. Jadi begini ya, tentunya kita pertama itu kita menggunakan karena awal ini kan kita sudah ada regulasi terkait dengan instruksi Bupati dan petunjuk teknis terkait dengan gerakan pilah sampah. Tentunya pengelolaan sampah itu bisa dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Sedangkan dari hulu sendiri itu mestinya masyarakat itu harus sadar memilah, yaitu memilah sampah organik, anorganik, dan juga residu. Dan dari Dinas PKPLH sendiri sudah ada jadwal untuk pengambilan sampah. Jadi bagaimana dari kita itu untuk bisa mengedukasi warga terkait dengan pilah sampah antara sampah organik, anorganik, dan juga residu. Jadi dengan pilah sampah itu kita optimis nanti ke depannya untuk penataan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kudus dari tingkat hulu bisa berhasil. Sementara jawaban saya seperti itu. Luar biasa. Jadi persoalan sampah ini bukan hanya urusan dari pihak pemerintah, tapi bagaimana kemudian kita bersama-sama peduli. Satu itu peduli, yang kedua tahu bagaimana kemudian harus memperlakukan sampah. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ning bahwa pengelolaan sampah itu mulai dari awal. Bagaimana sampah ini bisa didaur ulang, bagaimana sampah ini bisa dijadikan pupuk, bagaimana sampah ini, itu tentu dari pihak dinas akan bisa memberikan edukasi yang memadai. Nah, terkait sampah sing kemudian didaur ulang Ibu, itu kan masyarakat kadang itu bingung, ki engko nek tak daur ulang terus tak kapake, mungkin bisa ditokok bank sampah atau bagaimana Bu? Iya. Itu. Jadi yang terkait dengan sampah daur ulang tentunya masuk kategori sampah anorganik, ya kan? Sampah anorganik dan bisa didaur ulang. Kalau memang ini nanti dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi nilai ekonomis. Dan tentunya dari sampah daur ulang ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk warga yang memang memilah untuk sampah anorganik dan bisa dijadikan daur ulang. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan setelah jadi daur ulang? Tentunya kan kita bekerja sama dengan bank sampah, menyetorkan sampahnya dengan bank sampah, dan terkait dengan penjualannya, tentunya kita bisa bekerja sama dengan OPD terkait. Nanti pada saat mungkin ada event, ada pameran-pameran, mungkin bisa kerjasama dengan OPD UMKM, OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan itu kita bisa bekerja sama untuk menampilkan dari daur ulang yang sudah kita berbentuk kreasi dan bisa nanti bisa dijual atau penghasilannya itu bisa mendapatkan nilai ekonomis dan menambahkan pendapatan untuk warga masyarakat. Artinya dari sampah itu sendiri memiliki nilai ekonomis. Entah itu berbentuk kerajinan atau bisa jadi berupa botol-botol atau plastik itu yang bisa langsung dijadikan uang. Tentu kalau ini bisa dilakukan, sampah di Kabupaten Kudus sing jumlahnya ratusan ton per hari ya Bu ya. Nah itu ratusan ton per hari itu bisa mampu diminimalisir. Jadi memang berangkatnya itu dari awal sekali,
dari kesadaran masyarakat untuk mampu memilah sehingga tidak semuanya berujung di TPA, karena di sana itu tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, Bu, bagaimana kemudian upaya dinas untuk bisa memberikan sosialisasi? Selama ini sosialisasi kemana saja, Bu? Itu. Ya, kita sudah sering sosialisasi ke desa-desa, juga kita juga mengumpulkan dengan awal jadi kepala desa seluruh kabupaten, kepala desa kelurahan seluruh Kabupaten Kudus. Jadi memang kita mengedukasi terkait dengan gerakan pilah sampah. Jadi memang untuk instruksi Bupati ini tidak sebatas hanya desa saja, tentunya di situ ada pondok pesantren, ada perguruan tinggi, ada ASN juga ada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus. Tapi tentunya kita bertahap untuk melakukan edukasi. Kalau yang sudah kita lakukan sementara ini masih desa-desa, dan karena keterbatasan ya untuk petugas di tempat kita, tentunya kita akan kolaborasi dengan teman-teman penyuluh yang membidangi itu, dan nanti akan kita bagi dari 132 desa kelurahan, kita nanti rencananya juga akan mengadakan edukasi ke desa-desa begitu. Siap. Artinya dengan podcast ini juga merupakan sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil yaitu sampah keluarga, setelah kemudian bisa dipilah. Tentu beban yang akan diterima oleh sampah itu diterima oleh TPA atau TPS yang dikelola oleh BUMDes ya Bu, sekarang ada ya. Itu tidak terlalu memberatkan, sehingga memang kolaborasi kerjasama seluruh lapisan masyarakat seperti yang disebutkan Bu Ning. Di sana ada pondok pesantren, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada lagi dari perguruan tinggi, desa-desa. Di sana akan mampu memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi untuk pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, Bu, selama ini antusias masyarakat ketika diberikan sosialisasi itu dodong tau ora, Bu? Nah, itu respon, karena itu kan penting respon dari masyarakat terkait tentang pengelolaan secara mandiri mulai dari keluarga. Respon bagaimana, Bu? Iya. Jadi sebelum saya menjawab tadi yang ditanyakan Mas Erwin, jadi memang kalau saya melihat kesadaran warga masyarakat di sini ini masih kurang bagaimana sampah itu bisa terpilah dengan baik. Karena memang sebenarnya kalau sampah ini memang sudah bisa terkelola dengan baik, dalam hal ini memilah antara sampah organik, anorganik, dan residu, itu akan mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk timbulan sampah di Kabupaten Kudus sendiri itu perharinya itu 450 sampai 500 ton per hari yang dibuang ke itu yang dibuang ke TPA 150 ton sampai 200 ton per hari. Itu ketambahan lagi semakin banyak kalau ada event-event, dan sampah-sampah itu yang dibuang ke TPA itu masih tercampur. Nah, karena kesadaran warga dalam hal ini juga dirasa masih kurang, lah itu kita sering mengadakan untuk edukasi pilah sampah, baik inovasi maupun sosialisasi di desa-desa. Jadi memang di desa itu masih kurang, jadi kesadaran warganya mungkin mereka berpikir saya sudah membayar, jadi tidak mau memilah, jadi sehingga sampah itu masih tercampur begitu. Jadi kalau misalkan memang itu kan sudah ada penjadwalan ya dari dinas, jadi kalau untuk sampah organik itu Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau untuk sampah anorganik itu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan kita berharap untuk sampah organik kalau memang mungkin sudah bekerja sama dengan fasilitas pusat organik, itu kita bisa bekerja sama, itu yang dilayani oleh dinas. Dan kalau yang sampah anorganik itu bisa bekerja sama dengan bank sampah yang terdekat. Dan kita mengharapkan untuk sampah jenis residu itu yang nanti ke depannya yang akan dibuang ke TPA. Sedangkan sampah organik kalau yang dikelola mandiri itu tentunya yang sampah organik juga bisa dimanfaatkan sebagai nilai ekonomis kalau tidak bekerja sama dengan fasilitas pusat organik. Jadi dari sampah organik sendiri itu bisa dijadikan pupuk kompos, bisa dijadikan maggot, bisa dijadikan ekoenzim kalau dikelola secara mandiri.
Dan kalau sampah anorganik tentunya itu bisa dijadikan untuk pusat kreasi daur ulang, dan itu juga bisa dijual. Itu kan juga bernilai ekonomis melalui bank sampah yang ada. Begitu kalau itu dilaksanakan secara mandiri. Dan dengan dibuangnya hanya jenis sampah residu ke TPA, tentunya akan mengurangi jumlah tonasi yang ada. Kita berharap seperti itu. Luar biasa, Lur. 500 ton sampah per hari. Itu raiso mbayangke seperti apa jumlahnya. Namun tentu dari apa yang disampaikan Bu Ning, ini adalah upaya. Namun upaya itu saja tidak cukup ketika tidak melibatkan masyarakat secara luas, dan kita sebagai masyarakat keluarga atau komunitas terkecil ya. Itu ketika sudah memulai itu, bagaimana memilah organik, bagaimana kemudian diperlakukan, kemudian sing residu bagaimana diperlakukan, kita sepakat bahwa nanti yang akan dibuang di TPA tentu jumlah tonasenya akan semakin menurun. Amin. Nah, tinggal nanti di TPA mau diperlakukan atau dibuat inovasi seperti apa, tentu nanti ada bidang-bidang terkait yang bisa memberikan penjelasan. Secara umum, upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas PKPLH saat ini terus memberikan edukasi, terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah secara mandiri mulai dari keluarga terkecil. Kesimpulannya piye Bu? Iya. Kesimpulan dari kami tentunya dari warga terus melakukan pilah sampah, baik itu sampah organik, anorganik, dan residu, karena itu sudah terjadwal dengan surat mungkin yang sudah kita edarkan, bahwa untuk sampah organik jadwal pilahnya seperti apa, dan untuk sampah organik juga pengambilannya seperti apa, residunya pun juga seperti apa. Dan terkait dengan kesadaran warga tadi yang disampaikan oleh Mas Erwin, memang dirasa untuk kesadaran warga ini masih kurang. Untuk itu kami mohon dukungan dari stakeholder, dukungan dari tokoh warga masyarakat setempat, terutama di desa, mungkin ya dengan ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Itu kita bersama-sama untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di lingkungan masing-masing, karena sampah ini bukan masalah kita sendiri, bukan masalah individu, bukan masalah dinas, bukan masalah Pemkab, tetapi itu masalah warga semua. Jadi masalah bersamalah begitu. Jadi tentunya penyelesaiannya pun juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin bisa ditambahkan Bu, nek dong gua sampah sembarangan ngono iki Bu. Kuwi Balai Jagong kemarin, itu nanti melibatkan nanti Bu Wakil itu juga turun ke sana, dan tempat mungkin dihimbau juga Bu masyarakat, dan supaya orang buang sampah sembarangan gitu Bu. Iya, setuju Mas Erwin yang terkait dengan kemarin temuan dari Bu Wakil yang di Balai Jagong, dan saya sependapat yang disampaikan Bu Wakil, bahwa karena memang di situ pembuangan sampah liar itu kita sudah beberapa melakukan upaya terkait dengan juga mungkin jaga malam, juga tiap hari juga diangkut. Jadi untuk estetika keindahan di sekitar Balai Jagong seperti yang disarankan Bu Wakil, itu juga nanti perlu ditaruh tong-tong sampah yang mungkin ramah lingkungan, dan tong-tong sampah yang mungkin dalam pandangan kalau ini masih tempat favorit untuk sebagai buangan, itu ditaruh tong-tong sampah yang besar, ditaruh di sekitar Balai Jagong. Dan dari Dinas PKPLH juga nanti secara rutin juga bisa mengambil. Tentunya kita sih memang tidak ingin memanjakan warga untuk membuang sampah di situ ya, tetapi kita tingkatkan untuk bagaimana kita mengedukasi warga di lingkungan itu untuk agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tentunya sudah ada tempat-tempat yang disediakan dengan edukasi-edukasi yang sudah dilakukan dari tempat kami gitu. Jadi Lor, seperti yang sudah disampaikan Bu Ning melalui kesimpulan tadi, namun hal yang paling penting perlu kita lakukan adalah kesadaran. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan, karena di samping secara estetika nanti akan terganggu, yang kedua saake wong liwat ambune ra enak.
Kalau kita tahu, kita sadar bahwa sampah tersebut itu tidak berkenan ada di rumah kita, tentunya juga akan sangat tidak berkenan ketika sampah itu juga ditempatkan di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya ada, kayak balai jagung, pinggir-pinggir sawah, jalan dekat samsat itu, dan lain-lain. Tentu ayo kita bareng-bareng. Toh pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat sampah, menyiapkan hari-harinya. Kemudian apalagi yang kita bahas tadi, bagaimana kemudian kita memilah-milah. Kalau memang dirasa yang dipilah, yang dibuang residu, ya dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kalau mungkin di desa, tentu di desa juga sudah muncul tempat-tempat sampah atau aturan-aturan mulai RT, bagaimana kemudian mengelola sampah dengan baik. Seperti itu ya Bu, kira-kira. Iya. Nah, ini luar biasa sekali kita dengan Dinas PKPLH bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo kita ciptakan lingkungan di Kabupaten Kudus ini agar lebih bersih mulai dari diri sendiri, dilakukan dengan hari ini dan lakukan saja yang paling mudah. Kita ketemu di tema yang menarik di kemudian hari dengan Dinas PKPLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.